Kota Prabu itu emang kota yang kecil ya. Masih jadi DPR gitu selama 6 hari nantinya di Jakarta. Lumayan buat naik stres lah. Setahun masa jabatan. Itu ada honornya? Iya, ternyata benar. Gajinya cuma 150.000 kan? Okay, let's go. Naila Salsabila, terima kasih Dek udah datang ke IDR Kreatif. Terima kasih juga Kak udah undang Nai. Gimana kabar, sehat? Baik banget nih. Alhamdulillah. Jadi kemarin kita lihat di sosmed, Nai itu lagi naik-naiknya di Instagram kemarin kan? Betul ketua OSIS ya di ini? Iya, ketua OSIS di SMA Negeri 1 Prabu Muli. Boleh diceritain sedikit nggak? Nah, itu asalnya dari mana, sekolah mana, terus kok bisa ada video itu tayang itu tentang apa sih, Nay? Jadi, Nai itu sebenarnya aslinya bukan asli Prabu Muli, Nai itu asli Bekasi. Nai kesini merantau. Nai sekolah di SMA Negeri 1 Prabu Muli. Kemarin itu videonya tentang parlemen remaja. Oh, parlemen remaja. Iya. Apa itu, Nay? Parlemen remaja, Nay? Jadi parlemen remaja ini kita kayak simulasi jadi DPR gitu selama 6 hari nantinya di Jakarta. Jadi itu memang program dari sekolah atau dari mana itu parlemen remaja? Enggak, ini dari luar sekolah. Kemarin naik ketemu sama kebetulan di sekolah Nai itu ada alumni parlemen remaja. Terus Nai diajak sama mereka buat ikut parlemen remaja. Pas Nai stok, kayaknya tertarik deh Nai buat ikut parlemen remaja ini. Keren. Jadi bukan maksudnya berarti Nai ikut parlemen remaja ini apa karena jadi ketua OSIS di SMA 1 atau ada alasan lain? Enggak sih, Nai itu sebenarnya dari IPA ya. Dari IPA, cuma Nai itu tertarik sama ilmu hukum. Parlemen remaja ini kan mengarahnya ke hukum kan. Betul. Jadi Nai tertarik untuk ikut aja kemarin. Sekarang kelas berapa, Nay? Kelas 12. 12. Berarti Iya. kalau kelas 12 itu kelas 3 ya? Iya, udah mau lulus nih. Mau lulus berarti ya, bentar lagi ya. Jadi mau caleg masih siswa ini judulnya berarti. Iya, ya? masih siswa. Emang buat SMA, SMA sederajat. Berarti untuk ketua OSIS sekarang masih aktif sebagai ketua? Masih aktif, 3 bulan lagi nih lengsernya. Oh, 3 bulan lagi habis Iya, pergantian habis. ini ya, ketua OSIS ya. Selain OSIS apa yang diikuti lagi? Organisasi di sekolah maupun di luar sekolah tuh? Kalau di sekolah ada pramuka, naik bendara. Kalau di luar sekolah LKS. Oh, LKS. Iya, nah ikut latihan LKS. kepemimpinan siswa. Iya, benar banget, latihan kepemimpinan siswa. Sedikit, Nay. Tadi kan Nay bilang Nay anak rantauan ya dari Bekasi. Bisa diceritain sedikit nggak kenapa bisa nyangkut di Kota Prabu Muli gitu kan? Padahal kan kalau mau sekolah ya di Pulau Jawa kan lebih sedikit lebih bagus lah begitu kan dari. Oke, itu udah pertanyaan 1000 tentang kenapa Nay pindah sini. Itu sebenarnya waktu itu Nay lagi scroll Instagram, PPDB waktu tahun lalu tuh lumayan buat Nay stres lah. Karena Nay nggak dapet sekolah yang Nay impikan di sana. Terus Nay nyari-nyari di Instagram, kebetulan mama Nay itu alumni Semansa. Oh, berarti orang sini? Iya. Ya, gitu. Abis itu Nay ketemu sama kakak kelas Nay. Jadi Nay ketemu, dia itu lagi posting tentang Twibbon Semansa. Pas Nay stalk, dia tuh seorang penari. Nay itu suka nari, Kak. Terus pas Nay lihat-lihat di Instagramnya, wah menarik ya Semansa kok. Prabu Muli ini bagus banget ya seninya. Sering banget ngadain lomba-lomba tari, lomba-lomba seni lainnya, teater dan lain. Jadi Nay tertarik, terus Nay bilang mau coba tes di Semansa. Ternyata lolos tesnya. Ya karena kan kalau di SMA Negeri 1 itu kan salah satu sekolah unggulan ya di Kota Prabu Muli. Iya, sekolah unggulan. Berarti Nay ini hitungan merantau itu berarti memang ada asal usul memang dari Prabu Muli, tapi dari lahir besarnya di Bekasi. Berarti SD, SMP di Bekasi? Iya, di Bekasi. Oke. Nanti setelah lulus mau kemana, Nay? Oh, rencananya sih mau balik ke Jawa sih. Mau balik ke Jawa sih. Cukup sih 3 tahunnya di Sumatera. Oke. Jadi sedikit kembali lagi mengenai parlemen remaja, Nay. Ini kan bikin penasaran kita nih. Salah satu pengen ngundang Nay ini karena penasaran tentang parlemen remaja. Jujur ya, mungkin apa kami kurang update, kan kakak kurang update, jadi kurang tahu nih atau mungkin sosialisasinya. Jadi sebenarnya parlemen remaja ini benar-benar dari lembaga legislatif DPR RI. Iya, benar. Program DPR RI. Iya, program Terus nanti, DPR RI. Ini sekarang statusnya apa nih? Caleg? Iya, masih caleg.
calon legislatif. Berarti kalau calon legislatif pemilihan Nay atau gimana Nay? Cara bisa jadi anggota legislatifnya kan gitu kan? Jadi nanti bakal ada seleksi administrasi dulu. Sudah itu kami sambil seleksi ke administrasi, kami kampanye sesuai sama video Nay yang di Instagram. Itu video kampanye Nay. Oh gitu. Jadi ini masuk masa kampanye berarti? Iya, masuk masa kampanye. Masuk kampanye. Karena, nah kalau kakak lihat di video Nay itu kan Nay bilang, Naila Salsabila dari Dapil 2 Sumsel. Iya. Emang ada berapa dapil di Sumsel? Sumsel ada 2 dapil. Oh berarti kayak di legislatif yang beneran ya? Iya. Kalau di beneran kan di DPR ini kan ada Dapil 1, 2. Berarti Dapil 2 ini kan termasuk Moraini, Pramuli, Pali, dan Oku Timur dan sebagainya kan? Berarti perwakilan dari Dapil 2 ada berapa orang dari Sumsel khususnya? 2, setiap Calon. dapil itu 2. Kalau misalnya calon itu banyak ya, apalagi dari daerah itu lain. yang dipilih? Iya, 2 itu yang dipilih. Berarti dari Provinsi Sumatera Selatan 4 berarti? Iya, 4. 4 ya? Satu dapil 2 orang ya? Iya. Untuk Dapil Nay sendiri berapa orang Nay? Dapil Nay sendiri kalau misalnya Nay lihat tuh lumayan banyak ya, Nay nggak hitung juga. Kalau dari Pramuli sendiri tuh ada sekitar 5 lebih lah. 5 orang kan ya? Iya, lebih itu. Itu statusnya tetap siswa ya? Atau Iya, memang ada ini? Karena kan judulnya kan remaja kan, pikir ada mahasiswa atau enggak? Enggak, parlemen remaja ini khusus SMA, MA sederajat. Oh, memang khusus SMA sederajat Iya. ya? Tak pikir karena ini remaja, mungkin ada yang dari mahasiswa atau enggak ya? Enggak. Masa kerjanya berapa tahun ya kalau dengar-dengar yang udah pernah jadi anggota parlemen ya? Kalau misalnya nanti 1 tahun, kayak jabat ketua OSIS gitu sih. Oh, 1 tahun masa jabatan? Iya, 1 tahun masa jabatan. Itu ada honornya? Kalau itu sih pasti ada. Masa jadi anggota dewan nggak ada honor kan? Pasti ada honornya. Jadi sebenarnya kalau yang Nay pelajari ini, itu kan di video Nay kemarin kakak lihat salah satunya membahas soal hukum lah, tapi lebih ke pendidikan ya kemarin ya, lebih ke pendidikan, kemudian mengenai status P3K, mengawasi itu sebenarnya apakah memang tujuannya ke sana atau memang bidangnya itu banyak Nay? Kalau setelah kita jadi itu, atau memang itu visi misi Nay aja sih? Sebenarnya setiap tahun itu temanya berbeda. Kalau kayak tahun lalu itu tentang remaja taat hukum, tahun ini itu kebetulan tentang pendidikan berkualitas Indonesia Emas. Oh berarti tema ditentukan dari DPR RI-nya ya? Iya, temanya gitu. ditentuin. Dan pikir kita yang sebagai caleg tadi yang memilih visi misi ataupun judulnya gitu enggak ya? Enggak gitu ya. Temanya sudah ditentukan, kami tinggal materinya aja, memilih materinya aja. Gitu ya. Sebenarnya sih menarik ya, karena status siswa pelajar tapi akan menuju ke Senayan gitu. Enggak sembarang orang yang bisa. Berarti itu duduknya nanti berkantor ke Senayan atau gimana sih kerjanya? Iya, duduknya benar-benar jadi DPR. Jadi merancang undang-undang segala macam ikut? Iya, 6 hari menjadi DPR, ikut rapat. Judulnya gitu, 6 hari menjadi DPR RI. Jadi benar-benar orang paripurna rapat ikut? Iya. Merancang undang, boleh bersuara? Boleh bersuara. Memberi usul dan lain sebagainya? Boleh. Termasuk ke pengawasan tadi ya? Iya. Jadi yang untuk tema pelajar sekarang ini yang agak dikhawatirkan kan mengenai yang honorer P3K. Boleh cerita sedikit nggak sih sebenarnya keluh kesah itu apa sih? Karena kakak juga sedikit menarik ya, karena kemarin bahas mengenai P3K-nya, honorer, status guru itu kan, siapa sih nggak tahu guru itu kan pahlawan tanpa tanda jasa gitu. Karena apalagi kita di Prabu Muli ini kan, kita lingkup kecil aja, di sekolah lain mungkin ada honorer kan, ada guru honorer, ada P3K-nya, PNS, itu pun berbeda-beda, kadang kerjanya ya sama, bahkan lebih berat. Itulah kan gitu kan, boleh diceritain sedikit nggak? Jadi sebenarnya Nay ngangkat materi ini tuh karena Nay itu ada berteman sama guru, terus cerita tentang gimana jadi guru honorer, terus Nay, waduh, kok kayaknya chaos banget guru honorer di Indonesia ini kan. Akhirnya Nay angkat, Nay cari tahu apa sih masalah guru honorer di Indonesia ini, kan salah satunya ekonomi mereka, kerjaan mereka kayaknya berat banget tapi gajinya nggak setara, terus kurang pengawasan dalam pemilihan guru juga. Banyak guru yang sebenarnya tuh mereka nggak ada sertifikat pendidik tapi mereka tiba-tiba jadi guru aja gitu. Ya kan? Itu kan berarti kan melanggar hukum kan. Jadi Nay bahas karena menurut Nay pendidikan di Indonesia ini udah chaos banget.
Ya kan banyak anak yang nggak sekolah, terus guru-gurunya juga sekolahnya banyak sekolah-sekolah di pelosok tuh yang isi muridnya cuma 3 gitu. Ya, jadi kalau menurut Nay harus memang ini ya, eh guru itu harus memang sesuai dengan latar belakang gitu maksudnya. Lebih tepatnya. Tahu gimana sih? Enggak sih, semua orang tuh bisa jadi guru, tapi yang Nay bahas di materi kemarin itu bagaimana pemerintah memenuhi hak guru. Hak guru itu kan banyak kan, dari gaji, habis itu mereka misalnya ada penunjang kayak laptop mungkin dari sekolah, ada lab yang sebenarnya tuh bisa dipakai buat guru gitu kan. Gitu. Jadi itu yang salah satu yang dibahas sama Nay ya. Iya. Termasuk ya honor lah. Intinya sih honor ya. Iya. Karena biar adil juga lah bahasanya. Karena banyak honorer yang sudah dari lama gitu kan mengabdi di suatu sekolah tapi nggak ada pengangkatan, giliran P3K dibuka yang lolos malah ya mohon maaf mungkin orang yang baru lulus kuliah ini tapi yang sudah lama ngabdi belum bisa lolos gitu kan. Harapannya kira-kira untuk guru-guru honorer P3K itu apa sih biar untuk menjadi setara lah sama guru lain tuh? Lebih disejahterakan saja sih. Sebenarnya Nay nggak mau ada apa ya keselimpungan gitu ya antara guru honorer sama guru yang sudah bersertifikat guru gitu kan ASN ya. ASN ya. Nah, karena menurut Nay kalau guru honorer itu juga berjasa gitu buat di sekolah kan. Mereka juga mengajar, mereka juga buat bahan ajar. Masa kalau misalnya kita lihat nih ya di media sosial gitu kan mereka open gaji mereka gitu kan. Ya, ternyata gajinya cuma 150.000 kan. Itu pun kadang dibayar per 3 bulan. Iya, dengan kerja mereka jadi nggak sesuai. Iya. Jadi Nay, sedikit lagi satu lagi pertanyaan Nay mengenai guru tadi ya. Gimana kalau misalnya setuju nggak Nay kalau semua guru honorer kita angkat menjadi P3K atau ASN? Wah, kalau itu sesuai sama kemampuan masing-masing. Oke, sebelum lanjut Nay, kita ada sedikit game. Ini menarik ya teman-teman. Nanti sebelum lanjut, kita main game dulu sama Naila. Oke. Mau tahu gamenya apa nanti kita saksikan di IDR Game. IDR Game. Oke, Nay. Jadi ada sedikit game pertanyaan, Nay. Cukup jawab cepat. Ada sedikit pertanyaan, nanti boleh kalau misalnya agak sensitif, Nay boleh skip pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama atau game pertama. Fokus belajar dan sekolah tanpa pacar atau belajar dan sekolah ada pacar? Fokus belajar dan sekolah tanpa pacar. Kenapa nggak pilih yang ada pacar di sekolah? Karena nggak punya pacar. Tuh dengar teman-teman, lu punya pacar, ketua OSIS SMA Negeri 1. Oke, pertanyaan kedua. Dance atau menari? Dance. Kenapa dance? Karena lebih bisa mengekspresikan. Kalau nari kan Nay lebih nari kemayu. Itu kan fokusnya cuma fokus berdiri, terus menari, tersenyum. Kalau dance kan lebih ekspresinya lebih keluar. Tapi kan nari sering dapat job kan? Aduh, itu alhamdulillah. Banyak job. Oke, pertanyaan selanjutnya, OSIS atau Pramuka? OSIS. Kenapa? Karena OSIS, gak apa-apa, lebih sayang OSIS aja, lebih sayang anak-anak aku di OSIS. Tapi Pramuka tetap ikut? Ya, Pramuka tetap ikut. Oke. Selanjutnya, kuliah atau langsung kerja? Kuliah. Kenapa nggak langsung kerja? Nggak apa-apa, Nay mau coba cari ilmu dulu, baru kalau misalnya ilmunya udah cukup, mau kerja. Padahal kan kalau misalnya nih Nay, selesai sekolah ini, nanti Nay lulus SMA, terus dapat tawaran kerja yang enak misalnya. Pilih yang mana? Tapi kalau misalnya nggak mampu buat kerjainnya kan nggak bisa juga. Okay. Harus mampu jadi dulu. Harus tetap kuliah dulu ya? Iya, harus kuliah dulu. Artinya pendidikan itu harus nomor 1 lah ya? Iya. Kemudian, menikah usia muda atau berkarir dulu baru menikah? Berkarir dulu baru menikah. Nah, kalau jodohnya nanti sampai usia muda, gimana Nay? Jodoh nggak ada yang tahu. Tapi kalau bisa berkarir dulu lah. Berkarir dulu lah ya? Ya, bisa biar dapet yang setara. Kalau anak zaman sekarang bilang dapetnya harus yang setara. Oke. Prabu Muli atau Bekasi? Bekasi. Bekasi. Iya. Kenapa Bekasi? Karena itu udah dari tempat dari kecil, Nay berkembang di situ ya. Oke, terima kasih Nay. Sedikit Nay, kalau misalnya seandainya Nay nanti benar-benar kita
lulus sekolah, nanti kuliah, kemudian kerja dan lain sebagainya ke Bekasi. Apa kesan buat Kota Prabu Muli, kota kecil yang sudah membesarkan nama Nai di masa SMA ini, Nai? Kota Prabu Muli itu emang kota yang kecil ya menurut Nai, karena Nai dulu tinggal di kota besar, tiba-tiba ke Prabu Muli itu adalah kota yang kecil. Ya, 6 kecamatan tuh. Tapi Nai senang banget ada di kota Prabu Muli. Nai besar nama Nai ada di sini. Nai menggapai cita-cita Nai mulai dari Prabu Muli ini, karena waktu dulu SD SMP kan belum bisa mengejar cita-citanya kan. Waktu SMA ini baru kerasa semua. Nai belajar hal baru, ketemu orang-orang baru, ketemu bahasa baru, kan? Belajar Nai bisa bahasa Prabu Muli kalau bisa. bisa dong ya. Bisa dikit-dikit lah. Little lah ya. Iya, little. Kalau misalnya ini, Nai, sedikit kepo. Kalau misalnya nanti pengen kuliah di jurusan apa, Nai? Nai mau ambil komunikasi. Komunikasi. Terus kerjanya mau jadi apa? Mau jadi HRD. HRD. Yang ini orang-orang seperti ini nanti yang suka. Udahlah, skip dulu lah ya mengenai HRD. Kita doakan semoga Nai bisa mencapai cita-citanya, kemudian Amin. bisa dengan mudah menjalani yang sudah direncanakan sama Nai mulai dari sekarang sampai ke depan. Oke, Nai, sebelum kita akhiri video ini, Nai, mumpung lagi kesempatan di podcast kita kali ini, Nai kan lagi masa kampanye di Parlemen Remaja di DPR RI. Silakan, Nai, kami kasih waktu, silakan Nai kampanye sepuas-puasnya di podcast IDR Kreatif ini. Silakan, Nai. Terima kasih. Halo teman Parja, kenalin saya Naila Salsabila Wardani dari Dapil 2 Sumatera Selatan. Yuk follow akun Instagram aku di NAYYSAAA. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video aku, video kampanye Parlemen Remaja aku ke teman-teman dan keluarga kalian ya. Terima kasih. Oke, itulah teman-teman ya. Nanti jangan lupa follow dan dukung Nai. Nanti kita tautkan di Instagram Nai. Ya, tolong didukung. Ini anak muda dari Sumatera Selatan, dari Kota Prabu Muli, ikut ke Parlemen Remaja. Kita doakan semoga lolos di Parlemen. Jarang-jarang kan dapat anggota DPR RI dari Kota Prabu Muli, walaupun cuma berapa, Nai? 6 hari ya? Iya. 6 hari ya. 6 hari menjadi anggota DPR RI. Kita doakan, Nai, kami doakan semoga semuanya lancar dan Nai lolos ke Parlemen. Oke, terakhir, Nai. Terakhir, bisa kasih pesan-pesan untuk teman-teman khususnya remaja di Kota Prabu Muli, teman-teman sebaya Nai, apa yang kira-kira ada kata-kata bijak atau apalah bahasanya untuk teman-teman ini biar bisa ikut jejak Nai, gimana seorang perempuan dari rantauan kok bisa datang ke Prabu Muli, jadi ketua OSIS, ikut caleg juga, caleg remaja gitu kan. Silakan Nai untuk kasih pesan-pesan sama teman-teman di rumah. Untuk teman-teman generasi muda atau generasi Z, untuk kita memulai sesuatu itu kita tidak perlu menjadi hebat. Kita harus mulai dulu, baru kita bisa menjadi hebat. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mencoba hal baru, jangan terus-terusan di zona nyaman, karena kalau terus-terusan di zona nyaman, kalian bakal kenal itu-itulah aja. Jadi harus mencoba hal baru ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Nai. Sama-sama, Kak.